Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bukit Tinggi akan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Saya Hengki Refegon SPDI dari SDN 07 Kubu Gelepanca. Dan saya Abdul Hamid dari SD Islam Al-Azhar 67 Bukit Tinggi. Saya Suci Mulia SPD dari SMP Islam Al-Islah Bukit Tinggi. Saya Susi Andriani dari SD 05 Tarok Dipo. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam Pak Hengki. Apa kabarnya Pak Hamid? Alhamdulillah sehat Pak Hengki. Pak Hengki sendiri gimana kabarnya Pak Hengki? Alhamdulillah sehat. Oh ya Pak Hamid, akan melaksanakan coaching dengan Ibu Suci. Ibu Suci ya. Oke Pak Hamid. Jadi sebelum Pak Hamid melaksanakan coaching dengan Ibu Suci, sebelumnya saya akan melakukan diskusi tentang rubrik penilaian dan akan melaksanakan pengamatan selama Pak Hamid melakukan coaching dengan Ibu Suci. Baik Pak. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nanti kepada Pak Hamid. Nah, pada coaching kita kali ini saya akan mengamati dan menilai coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot pada coachee. Kemudian bagaimana pula coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Hamid sebagai coach. Kemudian kesesuaian dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak. Nah, kemudian Pak Hamid, saya akan mengajukan pertanyaan pertama kepada Pak Hamid sebagai coach dalam coaching nanti. Kompetensi apa yang akan Pak Hamid kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, terima kasih Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak, yaitu mendengarkan aktif, karena dari mendengarkan aktif ini saya bisa nantinya akan melahirkan pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya bisa juga bersama coachee itu kehadiran penuh gitu nantinya gitu Pak. Oke Pak Hamid. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Pak Hamid kembangkan secara lebih spesifik pada coaching kita kali ini? Baik Pak, yang pertama yaitu kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee nantinya gitu Pak. Pertanyaan yang ketiga Pak Hamid, apa indikator yang ingin Pak Hamid capai dalam coaching tersebut? Sayanya berharap nantinya di saat saya melakukan coaching bersama coachee nantinya, berharap si coachee itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya gitu Pak. Oke Pak Hamid, terima kasih. Ini pertemuan pra observasi Pak Hamid. Nanti setelah Pak Hamid melakukan coaching, kita akan diskusi lagi dalam kegiatan pasca observasi. Demikian Pak Hamid, selamat melaksanakan coaching. Terima kasih Mudah-mudahan Pak. sukses Pak Hamid. Amin, makasih ya Pak. Assalamualaikum Bu Suci. Salam Pak Hamid. Gimana kabarnya Bu Suci hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana nih Pak? Alhamdulillah juga sehat. Ngomong nih Bu Suci, tadi kan Bu Suci ini menghubungi saya lewat telepon, itu kan rencananya ada ingin disampaikan. Kira-kira nih apa nih rencana pertemuan kita pada hari ini? Betul sekali Pak. Ada yang mau disampaikan. Saya ingin mencari solusi nantinya Pak terhadap permasalahan yang saya alami. Dimana saat sekarang ini saya mendapatkan kesulitan dalam mengelola waktu saya Pak.
Belakangan ini itu sangat banyak sekali tugas-tugas yang harus diselesaikan tepat pada waktunya, diantaranya mempersiapkan soal untuk ujian, habis itu tugas-tugas guru penggerak kita. Kebetulan kemarin saya juga ada sedikit musibah Pak, jadi belakangan ini tugas-tugas saya itu tidak tertata dengan baik. Jadi tujuan pertemuan kita pada hari ini itu dari permasalahan yang Ibu Suci gambarkan tadi gitu ya Bu Suci ya. Oke Bu Suci, kira-kira menurut Bu Suci sendiri dari permasalahan yang Bu Suci hadapi belakangan ini, apa yang sudah rasanya dilakukan gitu Bu Suci? Yang sudah dilakukan, saya ada mengerjakan tugas itu Pak, cuman agak kurang efektif karena keteteran, karena kurangnya waktu itu. Habis itu agak stres dan panikan gitu Pak. Dan saya juga telah membuat rincian-rincian tugas apa-apa saja yang akan saya lakukan, cuman kadang saya lupa untuk melihatnya. Jadi kemungkinan yang Ibu Suci ambil itu peluang yang rasanya mungkin yang akan Ibu Suci ambil dari permasalahan atau tindakan yang Bu Suci lakukan nantinya seperti apa gitu. Saya ingin nantinya saya bisa mengerjakan tugas saya tepat waktu, tanpa ada keteteran. Habis itu saya ingin melakukan tugas itu tanpa ada rasa stres gitu. Tanpa ada beban ya Bu Suci ya. Oke. Jadi dari permasalahan yang Bu Suci hadapi itu, rencananya gitu apa perencanaannya akan Ibu Suci lakukan itu? Langkah-langkahnya seperti apa? Baik Pak, rencananya terhadap permasalahan saya ini, yang pertama saya akan melakukan atau membuat sebuah alarm Pak, di mana saya gampang mengingat tugas-tugas apa aja yang akan saya kerjakan. Habis itu saya akan membuat juga kayak skala prioritas gitu Pak, mana tugas yang paling penting dulu, supaya itu tidak terpikirkan semuanya sekaligus. Jadi saya bikinkan skala prioritas mana yang terpenting, habis itu yang kurang penting atau yang tidak penting. Berarti alarm itu seperti ditulis di sebuah kertas gitu ya Bu? Rencananya di kertas juga Pak, melalui HP juga Pak, kayak alarm pas bangun pagi gitu Pak. Oke, jadi itu yang terpikirkan sama Bu Suci untuk mengatasi permasalahannya gitu ya Bu Suci ya. Jadi kira-kira menurut Bu Suci ada nggak prioritasnya gitu yang akan Ibu Suci lakukan? Prioritasnya mungkin ya yang pertama kali itu membuat skala prioritas tadi Pak, diurutkan dalam kertas atau catatan kecil mana tugas yang paling penting, mungkin untuk besok duduknya ini dibikinkan, untuk besoknya lagi dibikinkan juga kayak gitu. Habis itu yang kedua ya, supaya kita nggak lupa, gampang mengingatnya, ya dibikinkan alarm. Semoga berhasil ya Bu Suci ya. Mudah-mudahan Pak. Berarti kan sudah ada dua ya Bu Suci ya. Berarti yang pertama itu membuat seperti schedule gitu tadi ya Bu Suci ya. Oke. Jadi menurut Bu Suci sendiri, ukuran keberhasilan dari Bu Suci itu seperti apa? Ukuran keberhasilannya ya saya bisa menyelesaikannya semua tugas yang sesuai dengan skala prioritas yang telah saya buat itu Pak. Dan habis itu terkumpulkan atau terselesaikan sesuai batas waktunya. Oke, terima kasih Bu Suci. Semoga apa yang Ibu Suci rencanakan itu bisa terlaksana dengan baik. Mungkin barangkali Bu Suci, kan tadi Bu Suci pun juga sudah membuat skala prioritasnya juga gitu ya Bu Suci ya. Kira-kira menurut Bu Suci sendiri ada nggak kira-kira hambatan dari rencana aksi yang akan Ibu Suci lakukan nantinya? Hambatannya mungkin kadang kita telah membuat berdasarkan skala prioritas, kadang ada saja kendalanya, contohnya mungkin seperti yang saya bilang tadi, ada musibah gitu. Kadang kita mau mengerjakan tugas, kadang ada
diajak oleh teman sejawat kita untuk berdiskusi, sehingga yang telah kita rencanakan tadinya itu tidak dikerjakan atau tidak dilakukan sebagaimana mestinya yang telah dibuat gitu. Kalau menurut Bu Suci sendiri gitu ya, biar tidak terjadi hambatan seperti yang Ibu Suci katakan tadi, kira-kira menurut Bu Suci ada nggak gitu solusi lain gitu, atau Ya, dukungan dari orang-orang gitu segala macam? mungkin kalau solusi lainnya itu mungkin saya bisa nanti mengangsur-angsurnya, membuatnya melalui HP juga Pak. Mungkin ada istirahat 10 menit Ya. ataupun 15 menit. Nanti kita buka aja HP, habis itu kita ketik aja di note HP itu. Nanti bisa dikirimkan melalui WA, nanti bisa diakses melalui laptop. Setidaknya terangsur gitu. Atau enggak pada saat saya mau melakukan atau membuat tugas, ternyata datang aja tiba-tiba teman untuk berbicara, nanti saya bisa 7 poin aja Pak. Kalau saya mengatakan kalau saya ada pekerjaan yang harus saya lakukan, karena kalau tidak dikerjakan nanti keteteran ujung-ujungnya. Kira-kira Bu, dari segi yang Ibu lakukan tadi itu, siapa yang akan membantu gitu rencana? Bisa itu teman sejawat, guru sama mata pelajaran gitu Pak, saling mengingatkan supaya tidak keteteran sendiri aja gitu Pak. Oke. Terima kasih ya Bu Suci ya, semoga apa yang Ibu Suci rencanakan tadi berhasil, dan seluruh tugas-tugas yang Bu Suci emban gitu ya bisa terselesaikan dengan baik. Jadi Bu Suci, senang sekali rasanya Bu Suci mengajak saya sebagai teman curhat terkait permasalahan Bu Suci, dan semoga nantinya setiap permasalahan yang Bu Suci hadapi bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih sekali lagi Bu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Mit. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak Mit setelah melaksanakan coaching dengan Ibu Suci tadi? Alhamdulillah Pak, baik, dan coachingnya tadi juga berjalan dengan lancar gitu Pak. Oke Pak Mit, alhamdulillah Pak Mit sudah selesai melaksanakan coaching dengan Ibu Suci. Kemudian sebelum kegiatan ini kita tutup, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Hamid. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Hamid lakukan pada saat melaksanakan coaching terkait dengan indikator yang diinginkan tadi? Oke, Pak. Tadi saat melaksanakan proses coaching tadi, saya sudah menggunakan algoritma, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, juga tentang tanggung jawab ya gitu Pak. Kemudian ya saya juga di saat proses coaching tadi sudah melaksanakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot, sehingga terjadilah potensi dari coaching itu sendiri, dan sehingga coach sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahannya gitu Pak. Oke Pak Hamid. Proses coaching yang sudah laksanakan tadi, saya amati dan saya nilai itu sudah berjalan dengan baik, di mana prosesnya sudah sesuai dengan alur cerita. Pak Hamid juga sudah berusaha menggali persoalan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Ibu Suci sebagai coach sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian coaching juga telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian Pak Hamid, pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang akan Pak Hamid kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja dilaksanakan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu kompetensi di mana saya akan menggunakan gitu alur cerita ini untuk penyelesaian bersama rekan sejawat mungkin, atau di kelas juga bisa dibutuhkan seperti itu Pak. Akan lebih mendalami gitu Pak. Oke Pak Hamid. Jadi semoga pelaksanaan coaching ke depannya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan alur cerita. Demikian saja Pak Hamid. Terima kasih Pak Hamid. Sama-sama Pak. Semoga sukses ke depannya. Amin. Assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam Pak.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabar Ibu hari ini? Hari ini alhamdulillah baik Pak. Sehat juga. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah sehat juga Bu. Kabarnya Bu Suci hari ini akan melaksanakan coaching ya Bu ya. Iya betul sekali Pak. Oke, sebelum melaksanakan proses coaching nantinya ada sedikit yang perlu kita bicarakan ya Bu ya. Biar nantinya ketika Ibu melaksanakan coaching itu berjalan dengan lancar. Yang pertama diharapkan nantinya di saat Ibu melaksanakan coaching ini sayanya akan mengamati perjalanan proses coachingnya Iya. dan saya akan menilai Bu Suci sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah nantinya Ibu sudah melaksanakan proses coaching itu sesuai dengan alur kita atau belum gitu. Kemudian apakah Ibu nantinya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Kemudian apakah nantinya Ibu dalam melaksanakan coaching itu antara coach dengan coach itu responnya seperti apa. Kemudian juga apakah nantinya saat pelaksanaan proses coach gitu dengan coaching gitu ya dengan coachnya berjalan menggunakan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi seperti itu Bu. Kemudian juga sebelum Ibu melakukan coaching ada beberapa sedikit pertanyaan, boleh ya Bu ya? Boleh Pak. Kira-kira menurut Ibu Suci sendiri kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam proses nanti? Beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh, Ya. habis itu mendengarkan aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke. Kemudian di antara ketiga yang kompetensi yang Ibu harapkan tadi, manakah yang menjadi lebih spesifik yang nantinya akan dikembangkan gitu? Yang lebih spesifik yang akan dikembangkan yaitu mendengarkan aktif Pak, sama memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Satu lagi boleh ya Bu ya? Ya, Kira-kira indikator ketercapaian yang Ibu inginkan seperti apa? saya ingin nantinya coach saya bisa menemukan permasalahan-permasalahan yang dirasakannya, di mana dia bisa juga nanti menggali ide-ide terhadap solusi permasalahan yang dirasakan oleh coach nantinya. Semoga proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya, Terima kasih atas jawaban yang Ibu berikan. Nanti setelah proses coachingnya kita akan bertemu lagi dan kita ngobrol-ngobrol lagi Bu terhadap apa yang proses dari Ibu lakukan tadi. Terima kasih Bu dan silakan Ibu melaksanakan proses coachingnya. Terima kasih Bu. ya sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Ahmidi. Waalaikumsalam Ibu Suci. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ibu Suci sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat Pak. Alhamdulillah. Iya Pak. Kemarin Suci dengar Bapak mencari Suci, ada apa ya Pak? Ya Bu, kemarin saya cari Ibu ke kelas Ibu, cuman tidak berjumpa. Jadi kemarin itu saya mencari Ibu, saya ingin meminta waktu Ibu untuk berdiskusi, untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Kira-kira kalau boleh Suci tahu ini Pak, apa permasalahan yang Bapak rasakan? Permasalahan itu menyangkut tentang pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, yang ingin saya diskusikan dengan Ibu, bagaimana saya bisa meningkatkan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu secara baik dan lebih maksimal lagi. Kalau Suci garis bawahi, jadi permasalahan Bapak ingin meningkatkan bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Benar sekali Ibu. Apa sih yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita atau diskusi kita saat ini Ibu, saya bisa
mengetahui dan mendalami lebih maksimal atau lebih matang lagi tentang atau bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang baik itu, Ya, sehingga kebutuhan belajar siswa benar-benar terjawab dari pelaksanaan pembelajaran yang saya laksanakan. saya garis bawahi lagi nih ya Pak, berarti Bapak ingin meningkatkan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa ya Pak. Benar sekali. Kira-kira pada saat sekarang ini Pak, pada saat Bapak melakukan proses pembelajaran, sekarang kalau kita rentangkan ini berada di posisi berapa ini Pak? Kalau rentangnya sampai yang baik itu di posisi 10, saya masih berada di posisi 5 gitu. Saya belum betul-betul maksimal melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi itu di kelas. Nah, berarti Bapak masih berada di level 5 ya? Ya, benar itu. Kira-kira yang Bapak inginkan nantinya setelah Bapak melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan yang Bapak inginkan, nantinya Bapak inginnya berada di posisi berapa Pak? Ya, kalau idealnya kalau bisa di posisi 10, alhamdulillah itu. Makanya saya ingin berdiskusi dengan Ibu bagaimana saya itu bisa mencapai untuk rentang di angka 10. Boleh Pak. Kira-kira supaya Bapak bisa melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi sampai level 10, kira-kira apa usaha yang akan Bapak lakukan Pak? Ini dalam perencanaan saya Ibu ya. Usaha yang saya lakukan tentu saya mempelajari kembali apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi dan bagaimana proses pelaksanaannya dengan baik. Kemudian setelah saya pelajari tentang teori-teori pembelajaran berdiferensiasi itu, langkah awalnya tentu saya akan melakukan tes diagnostik terhadap kebutuhan belajar siswa. Selain itu, apakah ada lagi strategi yang Bapak ingin terapkan Pak? Ya Bu, strategi berikutnya adalah saya akan menentukan tentang konten materinya, konten prosesnya, kemudian konten produknya. Baik Pak. Kira-kira Bapak memerlukan bantuan atau support dari siapa saja Pak untuk melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi ini Pak? Nah, kalau bisa Ibu, tentu saya bisa melaksanakan kolaborasi dengan guru kelas, karena saya akan mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam atau sebagai guru bidang studi atau guru mata pelajaran. Kapan ini Pak realisasinya untuk Bapak melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi ini? Nah, kalau sekarang ini kan sudah kita berada di akhir semester 1, kalau bisa di semester 2 ini sudah jalan gitu. Baik Pak, mudah-mudahan rencana Bapak itu bisa terrealisasikan dengan baik ya Pak di awal semester 2 nanti ya Pak. Setelah kita diskusi ini Pak, apa yang Bapak dapatkan dari diskusi kita hari ini? Pertama yang saya dapatkan paradigma saya ada perubahan paradigma atau perubahan mindset dari saya sendiri. Bagaimana saya betul-betul bisa dalam pelaksanaan pembelajaran itu terpenuhi kebutuhan belajar siswa, sehingga pelaksanaan pembelajaran yang saya laksanakan itu betul-betul berpihak kepada siswa atau berpusat kepada siswa. Ya, alhamdulillah ya Pak, berarti Bapak sudah mendapatkan gambaran bagaimana nantinya Bapak akan melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah Bapak, saya akan menunggu kabar-kabar baik lagi dari Bapak setelah melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Untuk hari ini mungkin kita cukupkan saja sampai di sini ya Pak. Mungkin saya tutup aja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Pak Ahmed.
Gimana tadi setelah pelaksanaan proses coaching tadi Bu Suci? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak. Baik Bu, ada sedikit pertanyaan gitu ya yang ingin saya sampaikan. Kira-kira menurut Bu Suci sendiri apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses melaksanakan coaching tadi? Saya itu telah melaksanakan coaching menggunakan alur vital. Ya. Habis itu saya sudah melakukan coaching tadi, di mana saat itu saya sudah melakukan kehadiran penuh. Saya juga sudah memberikan pertanyaan berbobot, di mana coach saya bisa mengeluarkan ide-ide kreatifnya terhadap solusi dari permasalahan yang dirasakannya. Tadi pun saya juga mengamati proses perjalanan coaching tadi, dan saya pun melihat prosesnya juga berhasil. Ada beberapa juga yang diamati seperti melaksanakan alur ciptanya juga berjalan dengan baik. Kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga tergalilah potensi dari coaching itu sendiri ya Bu ya. Kemudian gitu Bu Suci, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Suci kembangkan ke depannya gitu dari hasil proses tadi? Mungkin saya akan lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot lagi Pak, yang terbuka, supaya lebih menggali potensi atau ide kreatif dari coach saya. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Suci sudah melaksanakannya dengan baik. Semoga kedepannya proses coaching-coaching yang lainnya juga berjalan dengan baik gitu ya Bu Suci ya. Mudah-mudahan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Hari ini kabarnya Ibu ingin melakukan supervisi atau coaching. Ya, benar. Sebagai awal, Suci akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Mungkin terlebih dahulu Suci akan berdiskusi tentang rubrik penilaian ya Bu. Iya. Baik Ibu, pada coaching kali ini Suci nanti akan mengobserver antara coach dengan coachee, di mana Suci akan melihat bagaimana nanti apakah yang Ibu lakukan dengan coachee sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum. Yang kedua, apakah Ibu nanti sudah sesuai dengan melakukan coaching sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Yang ketiga, Suci akan melihat apakah Ibu telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Dan yang terakhir, Suci akan melihat bagaimana nantinya respon coaching terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, jangan lupa Ibu sesuaikan dengan prinsip coachingnya Bu, kemitraan, proses kreatif, dan meningkatkan potensi. Nah, sekarang Suci ingin memberikan pertanyaan yang pertama. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, baru selama proses itu saya akan bertindak untuk mendengarkan aktif. Yang kedua ya Bu, kompetensi mana yang lebih spesifik dari yang ketiga tadi, yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan Bu? Saya rasa yang ingin saya kembangkan di sini bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coach saya memiliki ide-ide kreatif untuk menentukan sebuah solusi terhadap permasalahan yang timbul. Nah, baik Ibu, mudah-mudahan proses coaching Ibu nanti bisa berjalan dengan baik dan juga dengan lancar. Dan mungkin untuk observasi hari ini kita cukupkan saja sampai di sini ya Bu. Ya, terima Saya kasih. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Mir. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Pak Mir?
Alhamdulillah kabarnya hari ini baik-baik saja gitu Bu. Ibu sendiri gimana kabar Ibu? Sama Pak Amit, alhamdulillah. Dengar-dengar Pak Amit mau ada yang mau didiskusikan ya? Iya nih Bu, kemarin ini yang dari Ibu gitu rencananya ada yang dibicarakan sama Ibu didiskusikan. Pokoknya banyak lah gitu Bu. Iya. Baik Pak Amit, agenda apa yang ingin kita diskusikan kali ini? Ini Bu tentang permasalahan anak gitu Bu. Sayanya kan mengajar di kelas 6 tuh. Iya. Sekitar ada 24 anak gitu. Cuman ada satu anak ini yang menjadi PR besar bagi saya gitu Bu. Jadi dari sesi pembicaraan kita nanti apa ukuran keberhasilannya yang ingin Pak Amit peroleh dari diskusi singkat kita ini? Rencananya gitu Bu, dari diskusi nanti saya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan, menemukan solusi-solusi yang akan saya hadapi nantinya gitu ketika ada permasalahan anak tadi gitu Bu. Apa kira-kira yang penting dari permasalahan yang Pak Amit hadapi saat ini? Begini Bu, dan permasalahan ini anak satu ini kita kan sudah 6 bulan ya, hampir 6 bulan ini pembelajaran di semester 1 ini. Di 2 bulan awal-awal itu si anak ini alhamdulillah sih ada semangat belajarnya, cuman akhir-akhir ini sangat menurun sekali gitu Bu. Katanya dapat kabarnya itu orang tuanya ini sibuk gitu mengurus kakaknya gitu. Karena si kakaknya ini kemo karena ada kanker gitu Bu. Jadi bolak-balik ke Padang gitu untuk mengurus si kakaknya gitu Bu. Jadi yang si anak ini terbengkalai dari proses pembelajarannya baik itu di sekolah maupun di rumah gitu Bu. Jadi menurun sekali gitu semangat belajarnya gitu Bu. Jadi kira-kira apa yang ingin Pak Amit inginkan dari anak kita ini? Apa yang Pak Amit harapkan? Ya, yang diinginkan itu Bu, si anak itu kembali seperti awal lagi gitu Bu. Di 2 bulan awal itu seperti semula dia ada semangat belajarnya, aktif lagi dalam belajarnya seperti itu gitu Bu. Benar Pak Amit. Jadi untuk mencapai keadaan yang Pak Amit inginkan itu apakah ada hambatan-hambatan selain yang Pak Amit kemukakan di awal tadi? Hambatannya gitu kok karena susahnya gitu kan berkomunikasi gitu dengan orang tua mungkin gitu, dengan si anaknya sendiri, tidak hanya permasalahan belajarnya sendiri juga terkadang anak ini juga suka murung gitu Bu, jadi menghambat secara keseluruhan gitu. Kalau masalah kehadiran anak ini bagaimana Pak Amit? Dia hadir selalu gitu, cuman dari semangatnya ini yang memang drop sekali gitu. Jadi untuk mencapai keadaan yang ideal bagi anak Pak Amit ini, kira-kira apa yang pertama kali Pak Amit prioritaskan langkah awalnya? Rencananya itu langkah awalnya itu pengen sekali gitu berdiskusi dengan orang tuanya gitu. Mungkin kalau seandainya orang tuanya sibuk gitu, saya akan berdiskusinya lewat telepon mungkin seperti itu. Bisa juga. Dan strategi apa yang dapat Pak Amit gunakan dalam pembelajaran di kelas untuk meningkatkan motivasi anak kita ini? Saya sudah mencoba berbagai macam cara gitu Bu. Cuman karena memang ada faktor yang eksternal atau internal di dalam dirinya ini gitu. Karena beranjak dari faktor eksternal tadi gitu, dari orang tuanya gitu. Saya sudah mencobakan itu pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Saya sudah mencoba untuk menghadirkan video-video pembelajaran yang menarik, tapi memang si anaknya ini gitu yang memang dari dirinya gitu. Nah, dari strategi dan prioritas yang sudah Pak Amit sampaikan tadi, kira-kira apa lagi komitmen Pak Amit untuk menjalankan aksi menyelesaikan masalah anak kita ini? Ya, komitmennya itu Bu, saya berharapnya itu kan dari perencanaan saya tadi itu berjalan sesuai dengan yang saya harapkan gitu Bu. Kalau bisa sih itu karena
sekarang lagi proses hari 2 hari lagi kita akan ujian gitu Bu. Iya. Berharapnya itu kegiatan saya ingin menelpon orang tuanya tetap berjalan dengan lancar gitu. Ya, mudah-mudahan. Siapa saja yang kira-kira yang dapat membantu Pak Hamid menjalankan komitmen ini? Pertama sekali itu tentu pimpinan. Saya akan berdiskusi dengan pimpinan terkait dengan permasalahan si anak itu. Kemudian juga akan dibantu juga dengan rekan yang lain, guru-guru yang lain, karena di kelas saya itu sendiri tidak hanya saya yang masuk ke dalam kelas itu, juga ada guru-guru mata lainnya gitu Bu. Saya rasa sesi kita kali ini sudah bisa mencapai kesimpulan yang dapat Pak Hamid gunakan untuk menyelesaikan masalah anak kita ini. Kira-kira apa kesimpulan dari sesi kita ini, Pak Hamid? Dari kesimpulannya gitu Bu Susi, saya mendapatkan solusi gitu kan, bagaimana caranya untuk mengembalikan semangat si anak tadi dengan cara berdiskusi langsung dengan orang tuanya terkait permasalahan si anak tersebut. Kita memang harus berusaha mencari berbagai strategi dan lebih mengutamakan prioritas kita itu bagi anak-anak didik kita. Apa tindak lanjut kita dari sesi kita berikutnya, Pak Hamid? Tindak lanjutnya ini setelah kegiatan ini saya akan melakukannya langsung gitu Bu. Kemudian setelah bertemu dengan orang tuanya juga saya akan lihat lagi bagaimana hasil yang sudah dicapai oleh si anak itu Bu. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Hamid. Amin. Mohon doanya juga Bu. Ya, sama-sama. Saya rasa pembicaraan kita, diskusi singkat kita ini sudah mencapai tujuan kita, dan saya harap kita sama-sama berusaha bagaimana yang terbaik untuk anak didik kita. Baik Bu. Bisa kita sambung diskusi kita di lain waktu ya Pak Hamid. Mudah-mudahan kita punya waktu dan kesempatan. Terima kasih Bu. Ya, saya ucapkan terima kasih juga pada Pak Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Ibu? Iya. Bagaimana perasaan Ibu sekarang Ibu? Yang pertama tentu saya merasa senang bisa melakukan sesi diskusi, ya sama-sama lah kita belajar. Saya belajar bagaimana mengarahkan coaching saya sesuai dengan pembelajaran yang sudah kita peroleh sebelumnya. Sebelum ditutup ini ya Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu setelah observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Yang pertama tentu saya sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan model kita, menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi, dan melaksanakan tanggung jawab. Kemudian kompetensi coaching yang saya laksanakan sudah meliputi ketiganya. Pertama, kehadiran penuh. Kedua, berusaha memberikan pertanyaan berbobot, dan selama itu saya berusaha untuk mendengarkan aktif. Menurut saya sebagai observer Ibu tadi, coaching yang Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya itu sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga Ibu sudah menggali beberapa pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Habis itu sehingga coach Ibu bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang dirasakan ini. Dan juga coaching sudah dijalankan dengan prinsip coaching. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan sebentar ini Bu? Untuk di masa yang akan datang, saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga coach dapat menemukan ide-ide kreativitas untuk mengatasi permasalahannya. Baik Ibu, mudah-mudahan rencana Ibu untuk yang mendatang itu bisa direalisasikan dengan baik, dan juga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Ibu. Ya, mudah-mudahan.
Untuk hari ini mungkin selesai ya Ibu, pasca observasi kita. Seperti itu aja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hengki. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Dengar-dengar Pak Hengki mau melakukan coaching ya? Ya Bu, saya akan melakukan coaching bersama Pak Hamid. Oh iya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal sebelum Pak Hengki melakukan coaching. Yang pertama mengenai rubrik penilaian. Oke. Nah, dalam rubrik penilaian nanti saya akan melihat apakah Pak Hengki sudah melakukan langkah-langkah dalam model Tirta, kemudian apakah Pak Hengki sudah menggunakan prinsip coaching dan kompetensi yang harus Pak Hengki miliki sebagai coach nantinya. Oke. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Bapak, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam sesi coaching kali ini? Baik Bu, dalam melaksanakan coaching nanti bersama Pak Hamid, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah presensi, kemudian mendengar aktif, dan yang ketiga bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Di antara kompetensi itu kira-kira yang secara spesifik ingin Pak Hengki kembangkan lebih dalam yang mana? Dari yang tiga itu yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Pertanyaan terakhir Pak Hengki, indikator yang bagaimana yang Pak Hengki inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin Pak Hengki capai? Yang indikator yang ingin saya capai adalah bagaimana coaching bisa menemukan atau mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oh iya, sudah saya pahami itu Pak Hengki. Silakan melakukan sesi coaching, kemudian saya akan melakukan observasi terhadap kegiatan Pak Hengki. Mudah-mudahan nanti coachingnya berjalan dengan lancar. Oke Bu, terima kasih Bu. Mudah-mudahan coaching yang akan saya laksanakan bersama Pak Hamid bisa berjalan dan sesuai dengan alur kita. Ya. Terima kasih Bu. Silakan Pak Hengki. Assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya Pak Hamid? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak Hamid, meskipun cuaca akhir-akhir ini agak kurang bersahabat, tapi kita tetap bersemangat Pak Hamid ya. Ya. Kemarin Pak Hamid menghubungi saya via telepon, rencananya mau diskusi ya Pak Hamid ya. Iya Pak, ada yang perlu didiskusikan dengan Bapak gitu kan. Sebenarnya sudah cari teman-teman yang lain gitu Pak, tapi belum dapat titik temu gitu dari solusi dari permasalahan. Makanya dirasa mungkin Pak Hengki bisa nih gitu kan diajak ke kompromi nantinya gitu Pak. Oh gitu Pak Hamid ya. Gitu Pak. Semoga saya bisa membantu Pak Hamid untuk mencarikan solusi dari permasalahannya. Jadi Pak Hamid, kita punya waktu lebih kurang 30 menit ya Pak Hamid ya untuk diskusi ini. Dari diskusi ini apa topik yang akan kita diskusikan Pak Hamid? Seperti ini Pak, itu kan kebetulan gitu kan di sekolah itu saya termasuk guru lama gitu ya, guru awalun lah istilahnya kalau di tempat saya gitu Pak. Namun walaupun saya sebagai guru awalun dan guru-guru yang lain itu adalah guru-guru baru, cuman yang saya tangkap atau yang saya lihat itu guru-guru itu motivasinya mengajar itu dirasa masih kurang seperti yang diharapkan oleh yayasan gitu Pak. Terkadang datang ke sekolah itu sesuai dengan jamnya, kita kan masuk 7.15 gitu Pak. Dia datangnya itu 7.14 seperti itu. Jadi ke sekolah itu datangnya itu sekedar mengajar, habis itu pulang seperti itu lah kira-kira Pak. Jadi kurangnya motivasi mereka itu dalam mengajar.
dan dibuktikan saja itu ketika dia hanya mengajar pun itu banyak menggunakan metode-metode lama seperti metode ceramahkan, apalagi sekarang kita sudah di era digital gitu ya Pak ya, tapi guru dengan usia yang muda harusnya dia bisa gitu mengajar menggunakan digital, tapi yang kenyataannya di lapangan tidak seperti itu gitu Pak. Oh gitu ya Pak Mit ya. Jadi dari diskusi ini apa yang ingin Pak Mit capai? Yang ingin dicapai itu gitu Pak, pertama itu motivasi belajarnya, kemudian yang kedua itu lebih kepada itu, karena kan kita itu anak ya gitu ya Pak ya. Kalau bisa teman-teman rekan-rekan itu mengajarnya itu lebih bersemangat lagi menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi gitu Pak, seperti itu gitu Pak. Oke Pak Mit, jadi bisa nggak Pak Mit gambarkan bagaimana situasi yang terjadi sekarang? Yang terjadi itu situasinya ya teman-teman itu ngajarnya ya ngajar seperti biasa itu, ceramah seperti itu, mayoritas itu ceramah gitu, tidak banyak yang menggunakan digital gitu Pak. Padahal sekolah pun juga sudah memfasilitasi gitu seperti proyektor gitu, dan labor pun juga ada, kan bisa dimanfaatkan. Cuman yang namanya entah apa gitu, seperti apa yang di pikiran mereka, makanya metode yang digunakan itu ceramah. Nah, menurut analisa dan pemikiran Pak Amit, apa ya sebenarnya yang mempengaruhi kondisi seperti itu? Dirasa ini Pak, mungkin pertama itu tujuan dari dia gitu, tujuan dari dia mengajar itu seperti apa gitu. Itu yang barangkali yang akan saya ulik dari mereka gitu ke depannya gitu Pak. Mungkin kurang motivasinya dalam mengajarnya seperti apa. Nah, setelah Pak Amit mengetahui hal yang mempengaruhinya, kemudian situasi apa yang ingin Pak Amit wujudkan? Diharapkan teman-teman itu mengajarnya ke depannya itu menggunakan teknologi gitu Pak. Karena kan yang kita hadapi itu anak-anak generasi Z gitu Pak ya, dengan penuh dengan teknologi gitu. Seperti itu gitu. Berharapnya seperti itu. Nah, Pak Mit, apa yang bisa membuat semua itu bisa terwujud? Mungkin barangkali yang saya akan coba lakukan gitu Pak, karena kebetulan saya juga koordinator dari guru juga di sekolah, saya akan mencoba untuk berdiskusi dengan teman-teman atau dengan rekan sejawat di sekolah seperti apa pembelajarannya gitu, dan mungkin barangkali saya juga akan memperkenalkan bagaimana cara-cara metode pembelajaran kepada mereka seperti itu. Oke Pak Amit, jadi Pak Amit untuk merubah situasi itu menjadi situasi yang ideal menurut pemikiran Pak Amit, jadi apa gagasan atau ide yang ada di pemikiran Pak Amit? Di apa gagasan Pak Amit untuk merubah situasi itu? Gagasannya itu Pak, mungkin saya akan mencoba berdiskusi dengan mereka. Pertama itu melakukan diskusi dengan mereka gitu ya, terkait dengan pembelajaran, kemudian menumbuhkan motivasi mengajarnya gitu kan. Dia adalah seorang guru, karena dia sudah bercita-cita sebagai seorang guru, tentu dia harus penuh menjadi seorang guru seutuhnya seperti itu Pak. Jadi langkahnya itu pertama itu berdiskusi dulu, kemudian yang kedua mungkin dengan cara mendatangkan instruktur atau guru atau narasumber terkait pembelajaran yang lebih menarik gitu Pak, seperti itu. Kemudian Pak Amit, agar gagasan Pak Amit tadi itu bisa diimplementasikan, nah, apa yang harus Pak Amit siapkan untuk penerapan gagasan? Tentunya dari segi pribadi saya ini juga harus mempersiapkan diri dengan matang, dengan cara mungkin yang pertama kali dengan berdiskusi dengan pimpinan gitu Pak, berdiskusi dengan pimpinan, kemudian menyusun langkah-langkah yang akan saya lakukan nantinya, kemudian setelah itu baru kami mengundang narasumber gitu Pak.
terkait dengan permasalahan. Oke Pak Amit. Kemudian Pak Amit, apa yang bisa memastikan semua itu bisa berjalan dengan baik? Dukungan penuh gitu ya Pak, dukungan Iya, iya. penuh dari Kepala sekolah. kepala sekolah, kemudian dukungan penuh juga dari dalam dirinya gitu, membangun kepercayaan diri dari guru tersebut gitu, Pak. Oke Pak Amit. Jadi apa kriteria yang ingin Pak Amit wujudkan? Yang kalau menjadi kriterianya itu tentu guru itu bersemangat mengajarnya, kemudian dia sudah menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi seperti itu Pak. Oke Pak Amit. Jadi Pak Amit, Pak Amit sudah memiliki gagasan, kemudian bisa memastikan semua itu berjalan dengan baik. Setelah kita melakukan diskusi ini, apa yang ingin Pak Amit lakukan? Yang dilakukan harapannya gitu Pak, Iya, harapannya ke depannya setelah kita berdiskusi ini, tentunya apa yang saya inginkan itu bisa terlaksana dengan baik, dan teman-teman nanti ke depannya itu bisa bersemangat mengajarnya, bisa menggunakan atau menghadirkan media-media pembelajaran yang lebih interaktif, yang lebih menarik lagi, sehingga si anak-anak pun juga semangat dalam belajar gitu Pak. Oke Pak Amit. Kemudian kapan rencana aksi ini akan dilaksanakan Pak? Setelah ujian gitu. Setelah ujian. Apakah Pak Amit butuh narasumber? Betul gitu Pak. Oke Pak Amit. Kemudian apakah Pak Amit membutuh dukungan gitu, Pak Amit? Ya tentunya pasti Pak, dukungan itu dukungan dari pimpinan sekolah. Oke Pak Amit. Terima kasih Pak Amit. Dari diskusi yang sudah kita laksanakan, ini saya sangat senang sekali diskusi dengan Pak Amit. Apa yang bisa Pak Amit simpulkan dari diskusi kita hari ini? Alhamdulillah gitu Pak, dengan saya bertemu dengan Bapak, saya mendapatkan solusi yang kedepannya yang saya akan lakukan terhadap teman-teman gitu ya, sehingga nantinya harapan saya itu teman-teman ini bisa mengajar lebih baik menggunakan teknologi, kemudian anak-anak yang dididik itu juga bisa bersemangat lagi dan belajarnya seperti itu. Oke Pak Amit, alhamdulillah Pak Amit, diskusi kita sudah selesai kita laksanakan. Saya senang sekali bisa bertukar pemikiran dengan Pak Amit. Sama Pak, senang sekali bertemu Pak dengan Bapak, bertukar pikiran dengan Bapak, saya hanya mendapatkan ide-idenya gitu Pak. Terima kasih Pak Amit, semoga hal baik ini bisa kita laksanakan bersama-sama. Amin, amin, amin Pak. Demikian saja Pak Amit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Henry. Waalaikumsalam Ibu. Saya sudah mengamati dengan seksama tadi sesi coaching yang Pak Henry lakukan. Ya. Sebelum saya tutup, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator yang ingin kita capai di awal tadi? Alhamdulillah Ibu, pada pelaksanaan coaching tadi bersama Pak Amit, saya sudah melaksanakannya sesuai dengan alur berta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga mampu mengali permasalahan dan menemukan solusinya. Iya, benar Pak Henry. Kemudian lagi dari hasil catatan observasi saya, Pak Henry sebagai coach sudah melaksanakan coaching sesuai alur kita, kemudian kompetensi Pak Henry selaku coach sudah melaksanakan ketiganya, sudah melaksanakan kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot dengan mendengarkan secara aktif. Kemudian sudah nampak prinsip coaching di mana kemitraan sudah ada, kemudian proses kreatif dan meningkatkan kompetensi coaching. Kemudian untuk masa yang akan datang, apa kompetensi yang ingin Pak Henry kembangkan sebagai coach sehingga nanti bisa menjadi coach yang handal? Oke Bu, terima kasih Bu. Tentunya kita
sebagai coach harus belajar terus menerus. Intinya kita harus belajar sepanjang hayat. Kedepannya tentu harus lebih baik dari yang kita laksanakan hari ini. Kemudian Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan lagi Bu adalah bagaimana penguasaan alur tirta itu lebih maksimal lagi, lebih baik lagi, sehingga coaching yang akan saya laksanakan itu betul-betul sesuai dengan alur tirta, sehingga betul-betul secara totalitas bisa membantu coaching dalam menemukan atau mencarikan solusi dari masalah. Iya, saya rasa untuk sesi kita kali ini sudah selesai Pak Hengki. Untuk kedepannya mudah-mudahan kita dapat melakukan sesi coaching lagi. Terima kasih. Iya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Salam dan bahagia. Terima kasih.